Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Pada sore hari ini kita akan memperbincangkan mengenai sekolah lapang iklim yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan akan menyejahterakan masyarakat, khususnya petani. Begitu spesial karena pada sore hari ini langsung kita akan ditemani oleh 3 orang narasumber, tapi untuk segmen kali ini kita hanya ditemani 2 narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes R. Mulyono R. Prabowo MSc, selaku Deputi Direktur Jenderal for Klimatologi. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kapan sampai di Jambi Pak? Semalam sampai Jambi. Semalam ya Pak ya? Dan hari ini langsung menyapa kita di TVRI Jambi Pak. Terima kasih atas kedatangannya Pak Mulyono. Selanjutnya juga telah hadir bersama kita di sini Pak Joko Siswanto SSI selaku Kepala Balai Besar MKG Wilayah 2 Jambi. Benar ya Pak ya? Iya betul. Pak Joko selamat sore. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, selain Pak Prabowo dan juga Pak Joko, kami juga masih menantikan kehadiran Ibu Dia dari BPTPH Jambi yang sesaat lagi akan bergabung bersama kita. Baiklah Pak Prabowo dan juga Pak Joko, tadi sempat saya singgung sedikit bahwa mengenai sekolah lapang iklim. Nah, mungkin pemirsa di rumah belum terlalu paham sebenarnya apa sih sekolah lapang iklim itu Pak, silahkan. Baik, sekolah lapang iklim sebetulnya ini bukan dalam artian sekolah seperti yang kita lihat bahwa ini ada gedung, kemudian ada meja, bangku, murid dan sebagainya. Namun ini merupakan istilah dalam artian bahwa kita bersama-sama dalam hal ini BMKG dengan para pengguna informasi dari BMKG. Karena ini kaitannya dengan pertanian, makanya pesertanya adalah para bapak-bapak, ibu-ibu petani ataupun dari kelompok tani. Jadi ini merupakan aktivitas belajar bersama antara BMKG dan para petani. Dalam hal ini BMKG belajar untuk mengetahui sebetulnya informasi iklim seperti apa yang diperlukan oleh para petani. Sementara para petani atau kelompok tani yang terlibat dalam kegiatan sekolah lapang iklim, kita ajak belajar bagaimana cara membaca atau cara menggunakan, menginterpretasikan informasi iklim yang BMKG siapkan. Sehingga di sini akan terjadi interaksi antara BMKG yang menyediakan informasi iklim dan para kelompok tani maupun petani yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, kebetulan sekolah lapang iklim ini, kalau ini yang terlibat para petani adalah merupakan sekolah lapang iklim yang memang paling utama, dalam artian informasi yang disiapkan oleh BMKG ini langsung diterapkan di lapangan oleh para petani selama masa tanam. Kalau misalkan komoditasnya padi biasanya bisa mencapai 3-4 bulan. Namun demikian tidak berarti setiap hari para petani itu kemudian duduk belajar bersama, tapi aktivitas petani masih tetap berlanjut, dalam artian mereka mulai tanam, menyiangi tanaman ketika sudah tumbuh, kemudian memberi pupuk kalau memang diperlukan dan sebagainya, menghilangkan hama dan sebagainya, itu tetap dilakukan. Tapi kemudian pada waktu periode tertentu, biasanya per 10 hari, kemudian para petani akan duduk bersama dengan rekan-rekan dari BMKG yang mendampingi untuk membahas, mengevaluasi apa yang terjadi selama 10 hari sebelumnya. Kemudian kira-kira dengan kondisi 10 hari sebelumnya yang terjadi, kemudian apa perencanaan dalam 10 hari ke depan yang kemudian betul-betul dipraktekkan di lapangan. Jadi bentuknya ini seperti memang pendampingan ya Pak, pendampingan. Dan ya, seperti yang Pak Prabowo katakan, ini kegiatan belajar bersama. Betul. Tidak hanya petani yang mendapatkan informasi, tapi BMKG juga mendapatkan informasi dari karena petani, kita juga ya, perlu tahu, kita sebagai penyedia informasi itu sebetulnya segmen pasar itu maunya apa, sehingga apa yang kita siapkan kita harapkan tidak salah menyediakan gitu. Kita menyediakan menu apa, kemudian sebetulnya sementara
para pengguna jasa sebetulnya menu lain yang diharapkan barangkali itu. Ya. Apa yang sesuai yang dibutuhkan seperti itu ya Pak Prabowo ya. Baiklah Pak Joko, dari pihak Balai ini kan tentu bersinergi untuk membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh stasiun klimatologi seperti itu. Nah, dukungan seperti apa yang sudah diberikan dari pihak Balai Pak Joko? Iya betul. Terima kasih. Jadi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika adalah UPT daripada kantor BMKG Pusat. Oleh karena itu kami menerjemahkan kebijakan pimpinan itu di dalam implementasi di lapangan. Nah, kebetulan kami mengkoordinir ada 11 provinsi, 43 UPT. Salah satunya adalah stasiun klimatologi di Jambi ini. Oleh karena itu kami sangat concern mendukung segala kegiatan. Kita membimbing atau mengarahkan juga memantau segala kegiatan. Jadi kami sifatnya operasional. Kalau Pak Prabowo di Deputi, Kedeputian ini sifatnya memang kebijakan dan regulasi. Jadi kami operasional dan langsung ke masyarakat. Ini yang dukungan kami. Jadi memang semua pihak harus bersinergi untuk menyukseskan program SLI ini ya Pak Jaka dan Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo, ini sudah tahun keberapa SLI dilaksanakan di Jambi Pak? Kalau secara keseluruhan sebetulnya kita sudah mengadakan sejak 2011. Hanya saja memang pada awal itu kan ini nanti kaitannya dengan ketersediaan anggaran yang memang ada di kita pada saat kita memulai. Tentunya belum seluruh provinsi bisa tercover. Saat ini paling tidak sejak 2015 ini hampir seluruh provinsi kita adakan. Meskipun belum juga seluruh kabupaten dalam provinsi tersebut yang bisa kita libatkan, karena tentunya ini pertama anggaran juga cukup lumayan, 33 provinsi, kemudian masing-masing provinsi ini ada beberapa kabupaten, sehingga kalau misalkan setiap kabupaten harus kita laksanakan tentunya sangat besar. Kemudian juga waktu, karena yang utama dalam kegiatan sekolah lapang iklim ini adalah memanfaatkan kapan sih peluang waktu iklim yang optimal bagi kegiatan pertanian. Bisa saja pada saat yang bersamaan beberapa kabupaten itu punya peluang waktu yang bagus untuk melaksanakan atau memulai kegiatan aktivitas pertanian. Sehingga kalaupun misalkan dalam satu provinsi satu kabupaten yang melaksanakan, sebetulnya hal itu bisa saja direplikasi pada saat yang bersamaan dilakukan pada kabupaten yang lain, meskipun posisinya misalkan kebetulan untuk saat ini di Muara Jambi diadakannya Kabupaten Muara Jambi. Sebetulnya di kabupaten lain pada saat yang bersamaan ini juga bisa saja dilakukan hal yang sama, demikian kurang lebih. Namun secara umum sejak 2011 kita sudah melaksanakan. Kita harapkan seluruh provinsi bisa kita laksanakan, dan nantinya sebetulnya ini merupakan sarana pancingan, sehingga ketika sekali dua kali kita laksanakan, kemudian pada kesempatan berikutnya kita harapkan dari pihak pengguna jasa itu, dalam hal ini kelompok tani atau para petani itu sendiri, bisa secara aktif mencari informasi yang memang mereka perlukan, informasi iklim dari BMKG yang mereka perlukan. Jadi memang kita harapkan adanya replikasi seperti itu Pak ya, jadi percontohan pada daerah-daerah lain yang belum melakukan hal ini. Baiklah, Pak Joko, memandang sekolah lapang iklim ini kan tentunya seperti angin segar lah, seperti itu ya Pak ya, di tengah susahnya para petani yang sering gagal panen itu akibat perubahan-perubahan iklim. Bapak memandang SLI ini seperti apa Pak? Ini suatu terobosan yang bagus oleh BMKG. Karena apa? Kita produksi pangan, khususnya tanaman pangan padi ya, jagung ini mungkin agak mengkhawatirkan pada beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu program ini adalah tujuannya menguatkan lumbung-lumbung pangan itu bisa menjadi produksinya meningkat. Oleh karena itu Inpres 5 tahun 2011 itu memang saya nilai sangat tepat sekali, karena dia Inpres ini kalau diterjemahkan sangat membantu para petani bisa mengimplementasikan ilmu yang dari BMKG itu untuk meningkatkan produksi. Dan dari beberapa tempat yang saya kunjungi dan kami supervisi itu memang terus terang
terjadi peningkatan. Tapi ini bukan sementara BMKG, kita bekerja sama dengan dinas terkait. Ya, jadi dari pertanian, dari pengendalian hama juga ini yang sangat bagus. Jadi ini program ini bahkan sekarang secara internasional program ini sudah terangkat tingkat internasional. Ini yang membanggakan. Walaupun kami juga harus tahu diri bahwa ini perlu dijaga konsistensinya, dan itu tadi disampaikan Pak Prabowo, anggaran ini juga harus dikawal terus supaya ada gitu setiap tahun. Karena kalau tidak ada ini tidak bisa berjalan ya Pak ya. Ya. Nah Pak, ya ada yang menarik Pak Prabowo tadi Pak mengatakan ini bukan seperti sekolah. Yeah. Nah jadi bentuknya seperti apa Pak? Kalau namanya sekolah kan ada guru, ada murid, ada tempat ruangan seperti itu Pak Prabowo. Iya, tadi kami sampaikan bahwa sebetulnya ini pola belajar bersama, sehingga dengan asumsi bahwa ada aktivitas belajar ini, sepertinya ini kondisi masing-masing melakukan kegiatan seperti apa yang di sekolah ya. Dengan demikian sebetulnya bagaimana sih kita bisa membayangkan bahwa kegiatan belajar bersama ini kemudian bisa kita lakukan secara teratur dengan periode waktu yang tertentu, dengan jangka waktu tertentu, yang utamanya tujuannya informasi ini bisa terserap dengan baik oleh masyarakat, kemudian bisa diimplementasikan di lapangan. Dengan demikian merefer pada ada kegiatan belajar, kemudian ya istilahnya menjadi sekolah. Gitu. Makanya kita namakan menjadi sekolah lapang ini, karena ya betul-betul di lapangan, jadi sekolah lapang iklim yang kaitannya nanti dengan pertanian. Bahkan untuk saat ini diversifikasi kegiatan ini tidak hanya untuk pertanian, karena pertanian barangkali komoditasnya terkait dengan padi, jagung, kemudian kedelai, bahkan sekarang juga mulai ke arah komoditas yang lain, misalkan tembakau, juga terkait dengan garam, ada petani garam, kemudian juga ada nelayan. Ya. Nah ini sekolah lapang iklim yang kaitannya dengan nelayan, dengan petani garam, ini juga kita lakukan diversifikasi demikian. Karena informasi iklim ini kan tidak hanya khusus untuk pertanian misalkan, tapi ini sebetulnya merupakan informasi yang sifatnya umum, yang bisa dimanfaatkan siapapun, karena manusia hidup itu kan pasti akan terpengaruh oleh kondisi iklim. Nah, dengan demikian semua kegiatan yang terkait atau yang terpengaruh oleh iklim kemudian bisa kita aktivitaskan dalam kondisi belajar bersama untuk masing-masing sektor yang sensitif terhadap iklim. Nah, kalau untuk tempatnya sendiri Pak, kalau sekolah ini kan memang di ruangan, kalau Ya, ini betul. lapang, apakah di lapangan, di areal persawahan atau seperti apa? Ya tentunya ini akan lebih mudah dipahami oleh siswa yang belajar ketika kegiatan belajar itu ada di dekat aktivitas mereka sendiri, sehingga kalau ini kaitannya dengan petani ya akan lebih mudah ketika petani ini mengamati kondisi tanamannya di sawah, di ladang, kegiatan belajarnya itu juga langsung di lapangan itu. Jadi paling tidak ya tidak berarti harus panas-panasan di sawah, di ladang, kita buatkan semacam saung untuk ada saung untuk berkumpul bersama untuk diskusi, untuk saling memberi pelajaran sebetulnya di situ. Sehingga bukan bangunan dalam arti gedung yang ada kelasnya, kemudian ada meja, kursi dan sebagainya, ada papan tulis, tapi lokasi di mana yang memberi pelajaran maupun yang belajar itu bisa berinteraksi bersama di situ. Baiklah, luar biasa sekali, semakin menarik. Nanti akan kita lanjutkan ya, Pak Prabowo dan juga Pak Joko. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
adalah pilihan, meskipun penuh tantangan dan rintangan. Apabila dijalani dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, akan terasa ringan dan menyenangkan. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Pemirsa, masih bersama kami di Dialog Khusus dengan tema kita pada hari ini adalah Sekolah Lapang Iklim atau SLI menyejahterakan masyarakat. Masih bersama dua orang narasumber yang luar biasa, Pak Prabowo dan juga Pak Joko. Sempat terputus, kita lanjutkan ya. Mungkin langsung ke Pak Joko, Pak, mengenai peralatan ketika adanya Sekolah Lapang Iklim ini apa saja sih, Pak? Iya, jadi kalau di sekolah itu kan ada alat tulisnya, kebetulan. Nah, ini karena di lapangan. Kebetulan yang dipakai adalah alat-alat pengukur yang bisa mengukur fenomena unsur-unsur iklim dan cuaca itu. Ya, di situ dipasang peralatan, ada termometer, ya, untuk mengukur suhu, untuk mengukur hujan, ya, kelembapan juga ada. Jadi ini hal-hal seperti ini yang ada di BMKG dipasang di situ. Terus nanti para petani dan didampingi oleh para petugas dari BMKG itu memantau setiap pagi. Ya, ada aturannya, jam-jam untuk peramatan itu berapa sih nilai-nilai yang muncul di situ. Nah, inilah yang dilihat, dicatat dan dipergunakan oleh para petani itu agar bisa mensinkronkan kira-kira kalau nanti suhunya sekian apa yang terjadi. Terus kalau curah hujannya kelebihan atau kekurangan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini faktor ini yang memang sangat menarik bagi para petani khususnya yang ikut di dalam sekolah lapang iklim. Jadi dia nanti keluarnya dari atau lulusnya dari sekolah ini dia sudah bisa memahami fenomena apa yang muncul sekiranya unsur-unsur itu bisa teramati. Memang alat ini mungkin di masyarakat tidak umum, tidak jamak gitu ya. Jadi nanti mungkin perlu dipikirkan. Tapi stasiun klimatologi terdekat mesti akan membantu dengan cara memberikan informasi, mendiseminasikan fenomena atau unsur-unsur itu yang ada. Ini yang menarik. Nah, jadi nanti akan ketemulah titik temunya seperti sampaikan Pak Prabowo tadi, kita memberikan tapi belum tentu match. Tapi harapan dengan masyarakat dengan ini bisa matching apa sih yang dibutuhkan. Itu yang penting. Jadi bisa dikatakan ini seperti membantu mereka membaca alat ukur seperti itu ya, Pak? Betul. Ya? Membantu fenomena alam dengan alat-alat ukur yang ada di BMKG. Baiklah, apalagi mungkin alat-alat tersebut tidak familiar bagi mereka ya. Tidak familiar. Nah, mungkin nanti kita bisa bicara kendala yang dihadapi petani ya, Pak ya, saat menghadapi alat ukur nih. Ke Pak Prabowo dulu, Pak. Mengenai tujuan dan sasaran. Nah, apakah sasaran kita adalah semua petani ataukah memang petani-petani yang mungkin hasil produksinya terus turun seperti apa, Pak, untuk tujuan dan sasaran? Pertama, kegiatan ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah tentunya ya, karena salah satu program nasional pemerintah adalah menyiapkan ketahanan pangan. Tentunya ketahanan pangan ini yang bisa kita dukung dari sisi BMKG dalam hal penyiapan informasi iklim. Kemudian kita lihat bahwa begitu luas Indonesia, tidak seluruh wilayah Indonesia ini mempunyai kemampuan yang sama dalam hal penyiapan ketersediaan pangan. Sehingga pada awalnya kita lebih berkonsentrasi untuk provinsi-provinsi yang memang merupakan sentra produksi pangan.
Dengan demikian kita agak lebih fokus ke sentra-sentra provinsi sentra produksi pangan. Nah, di daerah ini tadi kami sampaikan bahwa kegiatan ini kita coba untuk sekali, 2 kali, ketiga kali dengan harapan nanti bisa direplikasi oleh peserta itu sendiri yang kemudian ditularkan ke peserta lain yang barangkali saat kegiatan pertama kedua itu belum sempat ikut. Dengan demikian kalau memang kegiatan ini hanya dilakukan oleh BMKG sendiri, tentunya akan memakan waktu yang cukup banyak karena begitu luasnya wilayah Indonesia. Paling tidak ada 8 provinsi sentra pangan di Indonesia. Kalau misalkan masing-masing provinsi harus beberapa kabupaten dilakukan, tentunya ini perulangannya akan menjadi memakan waktu yang banyak. Tentunya dari sisi BMKG kita harapkan bahwa peserta yang pernah ikut dalam kegiatan Sekolah Lapang Iklim ini bisa menularkan ilmu yang mereka peroleh pada kegiatan Sekolah Lapang Iklim ke kelompok tani yang lain. Dengan demikian, pada saat yang bersamaan setelah mengikuti kegiatan ini, mereka juga bisa berbagi dengan rekan-rekan petani maupun kelompok tani untuk memahami bagaimana mengukur atau memonitor kondisi iklim yang terjadi. Kemudian setelah paham bagaimana cara mereka mengukur kondisi iklim, bisa menginterpretasikan, memaknakan kira-kira kalau kondisi iklimnya seperti ini, saya harus berbuat apa, melakukan antisipasi apa. Sehingga itu yang kemudian kita harapkan bahwa kalau terjadi kondisi iklim yang dalam tanda kutip mungkin akan menjadi ekstrim, mereka sudah bisa mengantisipasi, oh mestinya saya harus melakukan hal ini. Dengan demikian kita harapkan kerugian kalau memang terjadi kondisi iklim ekstrim itu akan berkurang. Ini kalau kondisi iklim terjadi. Kalau misalkan kondisi iklim ekstrim itu tidak terjadi, maka diharapkan bisa mengambil manfaat untuk meningkatkan produksi pertanian tadi. Jadi memang mereka tahu apa yang harus mereka lakukan saat bercocok tanam atau saat panen seperti itu, Pak Prabowo ya. Baiklah, Pak Joko, tadi sempat yang terputus Pak mengenai kendala yang dihadapi saat melaksanakan Sekolah Lapang Iklim ini. Entah itu kendala dari kitanya atau dari para petaninya yang mengikuti sekolah ini, Pak. Iya, jadi karena keterbatasan tenaga, terus juga tidak bisa mendampingi secara terus-menerus setiap hari, karena ini kan satu musim tanam. Oleh karena itu di pertemuan awal itu biasanya dibekali dengan pembelajaran dulu. Bagaimana sih cara membaca, mencatat, dan menginterpretasikan, paling tidak memahami, memaknai tadi disampaikan Pak Prabowo. Jadi kalau suhunya sekian, ini antisipasi apa? Kalau apa? Perlu air ya kita tambahkan. Oleh karena itu SLI ini dipilih pada tempat-tempat yang tidak gampang airnya, contoh aja. Jadi dia yang kondisi alami betul-betul. Nah disitulah letak uniknya gitu. Jadi petani ditantang, tapi juga para petugas dari BMKG ini juga harus bisa menyampaikan dan tanda petik menyiasati. Ya, jadi hasilnya nanti bisa maksimal. Kalaupun tidak bisa maksimal, minimum ya kerugian itu tidak sampai besar-besar sekali. Nah ini yang sangat menarik. Karena terus terang sekolah ini sangat spesifik, unik dan mungkin tidak jamak, tapi jangan ditanya kepala sekolahnya siapa juga mungkin nggak ada. Oleh karena itu, jadi setiap hari selama 10 hari itu didampingi pada hari pertama sampai nanti pertemuan berikutnya dari BMKG. Selama kosong hari kedua sampai hari ke-9 ini kan harus bisa mandiri para petani. Inilah tantangannya, seninya di situ. Oleh karena itu mencatat, ya belajar, dan itu yang penting. Tapi kan ada juga pendamping dari mungkin nanti dari tanaman pangan, dari hama juga ya, pengendali hama ini juga membantu. Jadi sinergisitas inilah yang sangat menarik sekali bagi kami, dan kita juga tidak berbangga sendiri. Kalaupun berhasil, kita mari bersama-sama. Baiklah, ini kan ada yang menarik. Tadi kalau ditanya kepala sekolahnya
Tidak ada seperti itu Pak ya. Nah kan biasanya kalau dalam satu sekolah nih kelas nih Pak ya ceritanya. Betul. Nah kelas kan biasanya ada maksimum jumlah siswanya. Nah kalau di sekolah lapang iklim ini ada tidak? Dan biasanya kan kalau satu kelas ini satu guru. Nah gimana kalau di sekolah lapang iklim Pak? Iya, jadi sampai disampaikan bahwa ini kan diatur dengan anggaran oleh BMKG dan pemerintah ditumpangkan kepada kita untuk operasionalnya. Dan kemampuan yang bisa di dalam satu kegiatan sekolah lapang iklim pada satu tempat itu antara 25 sampai 30 aja. Karena ini kan menyangkut juga operasionalnya. Nah, jadi ini yang penting. Dan sangat menarik di Jambi ini saya katakan, kenapa? Kerjasama antara BMKG dengan stakeholder ya dari provinsi turun ke kabupaten atau kota ini sangat menarik. Kenapa? Sangat intens dan konsentrasi sebenarnya. Jadi ini dukungan yang sangat besar oleh Pemda, ini sangat kami bantu. Karena apa? Saya dari beberapa provinsi yang saya kunjungin belum pernah sampai ratusan hektar, di atas 100 hektar itu belum pernah. Jadi rata-rata masih ya antara 5-10 itu. Ini sangat seperti tahun kemarin. Ya, tahun kemarin waktu panen raya seperti apa? Seperti itu. Walaupun tidak semuanya kan replikasi. Ya, artinya mirror dari yang dibimbing atau difasilitasi atau didampingi oleh teman-teman BMKG. Ini sangat menarik. Saya terus terang saya appreciate sekali. Ya, bukan hanya nanti hasilnya juga meningkat, tapi luasannya ini sangat besar. Ya, itu sangat menarik sekali bukan kami selaku orang lapangan seperti itu. Terima kasih. Jadi sinergitas dari dinas-dinas terkait, BMKG itu memang luar biasa Pak ya, untuk khusus di menciptakan Jambi ini. Untuk menciptakan SLI ini sukses dan sasarannya dan tujuannya juga tercapai seperti itu Pak Prabowo ya. Pak Prabowo tadi kan tadi pagi ada pembukaan SLI tahap 3 Pak ya, benar Pak? Betul. Untuk tahap 1, 2 yang sudah dilaksanakan, ada tidak Pak evaluasi yang dilakukan dari tahap 2 sampai tahap 3 ini atau sama saja seperti tahap 2 Pak? Memang agak beda antara sekolah lapang iklim tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dalam artian beda pesertanya. Pada dasarnya, pada prinsipnya tujuannya sama untuk memberikan peningkatan pemahaman terhadap informasi iklim bagi peserta sekolah itu, kegiatan belajar itu. Jadi untuk tahap 1 ini lebih ke dinas-dinas. Jadi karena dinas ini kan menentukan kebijakan di lapangan, sehingga kita harapkan ketika mereka sudah paham informasi iklim untuk masing-masing sektor yang sensitif terhadap iklim ini, peserta dari dinas ini dapat memberikan dukungan kebijakan ketika nantinya bisa diterapkan di lapangan. Kemudian pada tahap 2 ini lebih ke tenaga yang sifatnya antara dinas dan antara petani. Tentunya dalam hal ini terkait dengan petugas penyuluh lapangan. Jadi kita memberikan pemahaman kepada petugas penyuluh pertanian lapangan, kondisi iklim yang memberikan dampak terhadap pertanian itu seperti apa, sehingga pesertanya adalah petugas-petugas penyuluh pertanian lapangan. Kita harapkan dari petugas penyuluh pertanian lapangan ini yang akan nantinya berinteraksi langsung dengan petani, sehingga mereka juga dapat menyebarluaskan pemahaman yang mereka peroleh ketika mereka belajar bersama kepada para petani. Karena kalau BMKG langsung turun ke tingkat petanian, ini sebetulnya tadi kami sampaikan bahwa perlu usaha yang sangat besar, sangat luas, sehingga akan memakan waktu yang sangat panjang. Kita harapkan dengan melalui petugas penyuluh pertanian lapangan berinteraksi kepada petani ini akan mempercepat proses pemahaman terhadap informasi iklim oleh para petani itu. Kita menghitung efisiensinya seperti itu ya. Baiklah Pak Prabowo, Pak Joko, nanti akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.
melestarikan alam kita. Kekayaan bawah laut negeri ini tak terhingga keindahannya. Terumbu karang merupakan perhiasan laut, sekaligus tempat tumbuh kembangnya ekosistem laut agar esok tak kenal punah. Namun kesadaran melestarikan terumbu karang sepertinya hanyalah sebuah slogan. Seri Babius potasium yang seketika menyebar dan mematikan terumbu karang hingga berkilo-kilometer dari jarak pembiusan dan berdampak pada matinya ekosistem bawah laut tanpa sisa. Haruskah kita menghapus keindahan itu dari mata anak cucu kita kelak? Mengambil tak harus merusak. Sebab terumbu karang adalah jejak tempat generasi esok berpijak. Pemirsa, masih bersama kami di dialog khusus dengan tema kita pada hari ini adalah Sekolah Lapang Iklim Menyejahterakan Masyarakat. Masih bersama Pak Prabowo dan juga Pak Joko, dan saat ini juga kita telah bersama dengan perwakilan dari BPTPH Jambi, Ibu Mahalia Anda. Selamat sore Ibu, akhirnya bisa bergabung ya Bu ya? Maaf terlambat. Iya Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah tadi kita sudah berbicara banyak Bu mengenai Sekolah Lapang Iklim. Iya. Nah tadi juga sudah bagaimana sinergitas dengan beberapa dinas terkait. Nah ini mungkin BPTPH ini salah satunya ya Bu ya, mengenai kalau kita tadi berbicara mengenai pangan kita nggak nyambung ya Pak ya, karena nggak ada orang yang ahli. Jadi langsung ke Ibu Mahalia Anda mengenai masalah-masalah tanaman yang terjadi di petani kita seperti apa sih Bu saat ini? Jadi perlu kami apresiasi kepada BMKG ya. Dalam hal ini ada sinergitas dengan kita dalam rangka salah satunya itu mengurangi dampak kerugian petani dalam berusaha tani ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan produksi kita itu turun atau gagal panen, antara lain itu hama penyakit, kemudian DPI. DPI itu dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim bisa banjir, kekeringan, atau bencana lainnya, longsor dan sebagainya. Nah itu merupakan hal-hal yang menjadi kendala di dalam upaya kita meningkatkan produksi yang menuju swasembada pangan itu. Nah dalam upaya membantu program yang dilaksanakan Stasiun Klimatologi atau BMKG ini Bu, apa saja yang dilakukan oleh BPTPH Jambi Bu? Ya, jadi kita kan memfasilitasi itu di kelompok tani yang kita alokasikan untuk kegiatan SLI ini. Kemudian saya cerita awalnya dulu. Jadi mungkin BMG sudah berkoordinasi dengan kita akan melaksanakan kegiatan SLI Sekolah Lapang Iklim. Ini kami sangat mendukung sekali ya, apresiasi sekali kepada BMG, di mana kita tidak melaksanakan, kalau Dinas Pertanian itu tidak melaksanakan kegiatan ini. Nah ini sinergi sekali gitu kan. Dimana memang bukan Jambi saja, se-Indonesia juga punya masalah, punya kendala di dalam upaya meningkatkan produksi, khususnya pajali. Kita sekarang ini punya program UPSUS pajali, padi, jagung, kedelai, dan satu lagi cabai sama bawang. Jadi babe katanya. Jadi pajali dan babe. Nah itu kalau dahulu itu petani kan di Jambi ini susah sekali untuk menggerakkan petani untuk tanam 2 kali setahun. Tapi dengan program UPSUS itu mau tidak mau, suka tidak suka harus mereka nanam selagi lahan atau iklim mendukung. Nah ini yang kami tunggu ini program yang SLI ini. Ya petani kan terus terang saja untuk melatih secara banyak petani memang kita tidak secara bertahap ya Pak ya. Nah SLI ini salah satu penyebaran informasi atau teknologi yang petani mungkin awam kemarin kalau masalah hujan udah mereka nunggu saja kapan ininya. Nah kalau mereka sudah mengikuti kegiatan ini, otomatis mereka memahami kapan nih waktu tanam. Harusnya menunggu mungkin dua minggu lagi kami tanam. Jangan Pak, harusnya minggu ini, karena 2 minggu lagi akan terlambat Bapak, karena akan
contohnya bulan ini ya, Juli ini menurut rambalan dari BMKG itu ada kemarau, sudah mulai ya, awal musim kemarau. Nah ini kalau kita nggak cepet-cepet mengikuti puso, nanti pas panennya nggak bisa panen jadwalnya itu kan. Terus lagi juga ini yang berkaitan dengan kalender tanam ya Pak. Betul. Nah ini sinkron dia dengan kalender tanam kita. Jadi di mana Jambi ini sekarang dikejar untuk 200 hektar, hampir 200.000 hektar. Target kita untuk UPSUS. Nah ini dalam hal ini sudah terrealisasi lah 80%. Nah mudah-mudahan ini untuk ngejar ASEP ya, April September ini bisa kita realisasikan mudah-mudahan. Jadi ini program ini sangat luar biasa dampaknya ya Bu ya, terhadap keuntungan atau produksi dari para petani ya Bu ya. Kebetulan memang dipilih lokasi yang memang murni petani Jambi. Ya, kalau kita pilih yang ekstran petani Jawa itu enggak ini petani Jambi murni yang di lokasi yang Pematang Pule ini 100% adalah petani asli Jambi. Nah itu yang petani yang kata istilah kita 24 karat ya. Nah itu harus kita rubah, harus kita rubah mindsetnya ya. Nah, cara pola pikirnya, perilaku mereka juga harus kita melalui melalui kegiatan ini. Nah, kami berharap kita bisa merubah perilaku petani yang dari tadinya susah sekali untuk tanam 2 kali. Ini harus bisa Pak, karena Bapak Ibu sudah belajar ikut di SLI, mau nggak mau harus ikut ini. Itu luar biasa. Jadi tidak hanya produksi pertanian yang meningkat, tapi juga bagaimana pengetahuan petani juga semakin luas seperti itu ya Bu ya. Nah Pak Joko, saat SLI ini sudah dilaksanakan seperti itu, bagaimana dengan para petani yang sudah mendapatkan pemahaman yang sudah belajar bersama dengan SLI? Apakah sudah meningkat dari setiap tahunnya dari sejak 2011 itu Pak? Dari beberapa tempat yang saya kunjungin ya. Saya itu ada di Jogja, ada Jawa Tengah, ada Banten, ada Kalimantan Barat, ada Lampung. Jambi ini udah 2 kali. Jambi 2 kali. Terus Bengkulu juga ada. Itu boleh dikata semuanya ini bukan membanggakan BMKG semata ya, tapi ini fakta-fakta memang ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Dari produksinya catatan yang dilaporkan setiap panen raya itu baiklah, selalu nanti lanjutin Pak, kita meningkat. sapa penelpon dulu Pak ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sayang sekali terputus, bisa mencoba kembali bergabung bersama kami di 074166385. Baiklah, silakan Pak Joko dilanjutkan Pak. Ya, dari catatan yang disampaikan oleh para ini ngukurnya ya, bukan BMKG, bukan tapi adalah dari BPS, Badan Statistik, ini independen. Jadi beliau yang ditugaskan dari BPS setiap panen itu selalu melakukan ubinan dengan sistem yang sudah ditentukan oleh beliau. Independen dan hasilnya disampaikan kepada para hadirin. Kalau waktu itu testimoni di situ, sampaikan rata-rata meningkat. Baiklah, meningkat Pak ya. Kita sama penelpon lagi Pak Jaka. Halo, selamat sore. Sayang sekali kembali terputus. Bisa mungkin mencoba kembali di 074166385 untuk memperbincangkan mengenai sekolah lapang iklim menyejahterakan masyarakat. Sayang sekali mungkin masalah jaringan ya Bapak Ibu ya. Ada penelpon lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Masih bergabung bersama kami. Sayang sekali kembali terputus, bisa mencoba kembali di 074166385. Baiklah, langsung saja Pak Joko dilanjutkan. Iya, dengan peningkatan yang dilaporkan itu BMKG ya tentu senang. Tapi sebetulnya tujuannya kan bukan semata peningkatan saja. Itu adalah yang penting itu mindset tadi disampaikan oleh Ibu. Jadi mindset masyarakat, khususnya para petani ini harus dirubah. Kalau dulu di Jawa ada Pranoto Mongso, mungkin di Jambi apa ya kita nggak tahu. Ini sudah harus dengan teknologi, karena eranya seperti itu. Tadi disampaikan oleh Pak Wagub, kalau dulu yang ber itu selalu diikuti oleh dengan tanam, sekarang hal itu ternyata tidak selalu harus diikuti karena perubahan iklim. Disampaikan Pak Prabowo tadi. Iklim tidak bisa kita pengaruhi, justru kita harus mengikuti. Nah, inilah yang penting. Jadi bukti-bukti itu bisa dipakai sebagai tanda petik
keberhasilan program ini, ya. Tapi harus dievaluasi terus-menerus dan harus selalu dikaji terus supaya keberhasilan ini bukan hanya untuk dibanggakan aja, tapi untuk disempurnakan, termasuk bekerja sama dengan Ibu dari PUTH, dari pertanian. Karena yang mengatakan berhasil itu nggak boleh dari kita, tapi adalah dari stakeholder lain dan masyarakat pada khusus. Gitu. Baiklah, jadi memang sangat luar biasa ya Bapak Ibu dan Pak Prabowo. Nah, ini kan sudah terlihat bagaimana suksesnya, bisa kita katakan seperti itu sukses ya Bu ya, sekolah lapang iklim Jambi bagi para petani. Nah, ini apakah berkelanjutan Pak atau seperti apa Pak? Ya tentunya kita harapkan ini akan berkelanjutan. Tadi kami sampaikan bahwa ini sebetulnya dalam tanda kutip merupakan aktivitas atau kegiatan pancingan. Nantinya kita harapkan selain tadi Bu sudah disampaikan bahwa perubahan mindset ini dari yang istilahnya tadinya kegiatan ini merupakan kegiatan tradisional, kemudian sudah melalui pemahaman yang scientific base, kemudian ini bisa dilanjutkan pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Tidak hanya berlanjut ke depan, tapi juga menyebar. Jadi tidak hanya peserta itu saja yang kemudian akan melakukan, tapi juga kita harapkan peserta itu bisa menularkan kepada pihak-pihak yang terkait, dalam arti teman-teman kelompok tani, teman-teman petaninya, kemudian juga aktivitas yang lain dalam sektor-sektor atau dalam komoditas-komoditas yang berbeda. Kita harapkan ini akan berlanjut karena bagaimanapun pangan itu merupakan kebutuhan yang tidak pernah putus, sehingga kegiatan memproduksi pangan ini juga harus terus berjalan. Dengan demikian kegiatan ini kita harapkan akan terus berlanjut dan akan makin diresapi oleh masyarakat untuk bisa diterapkan di lapangan. Kita harapannya gitu. Itu harapan kita bersama ya Pak ya, jangan sampai ini tahun terakhir atau tidak dilaksanakan lagi ya Pak Prabowo. Kalau bisa ditambah, jangan cuma 1 unit 11 kabupaten kota 1 tahun itu 1 tahun anggaran. Langsung aspirasi Mbak Deputi. Mungkin perlu saya tambahkan dikit. Jadi betul, jadi sampaikan Pak Prabowo dan sampaikan Ibu itu betul. Tapi anggaran itu kan tidak selalu harus. Justru tujuannya itu sebenarnya begini. BMKG kalaupun suatu saat tidak bisa mendampingi, masyarakat itu sudah bisa mengerti. Itu yang lebih penting di balik itu, karena tadi sampaikan luasnya Indonesia. Ini satu provinsi aja baru satu. Padahal provinsi kita berapa? 34. Nah, ini yang perlu dimahami oleh kerjasamanya. Ya, kita bersyukur ya Pak, se-Indonesia 2 ya, Lampung sama Jambi yang dapat yang dapat. Kita termasuk ya, mungkin karena kita sentra produksi pangan tadi ya. Sebenarnya kita bukan sentra, kita pendukung ya. Pendukung, betul. Tapi dengan luas lahan yang memang sangat mendukung itu menjadi penting. Dengan kompleksitas permasalahan yang jenis lahan di Jambi ini kan, dataran tinggi ada, dataran rendahnya juga ada, rawanya, irigasi, tada hujan, itu yang jenis. Baiklah, luar biasa sekali. Nah, Bu, ini kan sangat penting para petani ini mengetahui iklim. Nah, sebenarnya seberapa bahayakah atau seberapa berpengaruhkah perubahan iklim ini terhadap kondisi tanaman-tanaman para petani, Bu? Ya, sebenarnya iklim itu sangat berpengaruh terhadap ini peningkatan serangan OPT. Kalau dengan OPT, kalau dengan DPI cukup besar ya, banjir, kekeringan, nggak ada air kan? Banjir kelebihan air, nggak bisa pusuh juga menyebabkan gagal. Nah, yang lebih penting lagi terkait dengan tupoksi kami itu dengan OPT. Kalau curah hujan tinggi, kelembapan tinggi, otomatis penyakitnya banyak. Dengan kondisi iklim yang jadi ada korelasi positif antara iklim dengan serangan OPT itu, hama. Organisme pengganggu tanaman ya, hama penyakit. Baiklah, luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Mbak, kamu ini kalau mandi airnya jangan dibuang-buang gitu. Tenang
tenang toh Bu, air kan banyak. Nanti kalau air habis gimana? Ya ora mungkin toh Bu. Bu. Ingat, air tanah bisa habis. Jangan hamburkan. Ibu. Tingginya angka konsumsi hewan, adanya laporan dan pembeli masih keluar. Kunjungan ke sekolah. Beragam informasi penting dan menarik ada di sini. Disajikan secara cepat dan faktual. Netral dan independen. Lugas dan berimbang. Tertangkap tangan tengah melakukan Dengan antar perguruan tinggi yang kian berat. Mengatakan penyelesaian terhadap persoalan limbah perusahaan. Jambi dalam berita. Cerdas dan mencerahkan. Informatif dan solusional. Jambi dalam berita hadir setiap hari. Pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Saksikan terus kami hanya di TVRI Jambi, televisi punya kita. Pemirsa, masih bersama kami di dialog khusus dengan tema kita pada hari ini adalah Sekolah Lapang Iklim Menyejahterakan Masyarakat. Masih bersama Pak Prabowo, Pak Joko, dan Ibu dari BPTPH, Bu. Iya. Baiklah, Ibu, Bapak, tidak terasa kita sudah sampai di segmen akhir. Nah, tidak terasa, langsung saja untuk Pak Prabowo untuk pernyataan penutup, Pak. Silakan. Baik, Sekolah Lapang Iklim ini bukan suatu kegiatan yang bisa berdiri sendiri. Ini suatu kerjasama dari BMKG, petani, kelompok tani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari BPTPH, dan banyak dan Pemda yang terkait juga. Sehingga namanya kegiatan bersama ini tentunya ya semuanya harus bersama. Karena tanpa dukungan dari pemerintah daerah, tanpa dukungan dari Dinas Pertanian, tanpa dukungan dari BPTPH dan yang lain, tentunya ini akan menjadi lajunya akan agak terhambat. Tentunya dengan adanya kerjasama yang sangat baik sekali ini, kami mengapresiasi sekali, terima kasih sekali bahwa kerjasama ini sudah berlangsung begitu eratnya sehingga kegiatan Sekolah Lapang Iklim berjalan dengan langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya antusias dari peserta itu sendiri, karena dengan adanya kegiatan yang kita lakukan bersama ini, kita harapkan antusias dari peserta itu juga semakin meningkat. Tadi Ibu menyinggung bahwa ini tujuannya bukan hanya produksi, tapi pergeseran mindset dari peserta, bahwa selama ini secara tradisional menanam sekali dalam 1 tahun. Dengan memanfaatkan kondisi iklim yang ada, kita harapkan bisa tanam 2 kali 1 tahun. Tentunya ini akan meningkatkan produksi pangan yang secara pada skala lebih tinggi lagi di nasional bisa mendukung ketahanan pangan secara nasional. Tentunya ini sangat baik sekali. Baiklah, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya Pak Joko, silakan Pak. Ya, jadi kami mewakili teman-teman yang di lapangan ya. Saya mengucapkan tentunya terima kasih pada para siswa di Sekolah Lapang Iklim ini, dan walaupun bulan Ramadan justru antusiasme bagus. Mudah-mudahan usaha ini diberkahi oleh Allah SWT, dan saya khusus berpesan pada teman-teman di stasiun klimatologi ini supaya betul-betul bisa lebih intens lagi melakukan pendampingan 10 hari sekali, sehingga apa yang diinginkan itu nanti akan tercapai. Ini yang sangat penting, dan tentunya saya atas nama Kepala Balai selaku operasional di lapangan dari pijakan pimpinan di pusat, tentunya mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang telah hadir tadi, dan juga dukungan seterusnya sehingga bisa mencapai hasil yang optimal. Ini yang sangat penting, dan selamat menjalankan ibadah puasa lah tentunya. Baiklah, terima kasih Pak Joko. Selanjutnya Ibu Mahalia, silakan. Ya, kita untuk berhasilnya ini kan suatu kerjasama ya, sinergitas pusat dengan daerah.
Nah, ini juga terutama sekali peran kabupaten. Kami berharap karena di sana ada dinasnya juga, dinas pertanian, juga ada tenaga penyuluh kita. Kita ada kita punya petugas pengamat hama penyakit atau POPT itu hanya 81. Sementara kecamatan kita 141 kecamatan. Jadi masih banyak kekurangan. Nah, itulah kita memanfaatkan petani yang SLI ini itu akan bisa menjadi tutorial dari yang lain. Nah, yang kedua, kami berharap ini memang karena memang petani Jambi asli, kami berharap ini menjadi sewindo nantinya karena dia posisinya juga strategis di pinggir jalan. Kita berharap nanti inilah yang menjadi tolak ukur ya dari keberhasilan dari SLI nanti ke depan. Dan kami yang ketiga, saya minta nih kepada Pak Joko sama Pak Prabowo, kalau bisa jangan cuma satu ya, 1 tahun itu bisa 3 kayak gitu kan, jadi enggak lebih cepat perkembangannya gitu. Nanti diusahakan di pusat ya. Oh iya, tegas nih dari masyarakat aspirasi ya Pak Prabowo. Sedikit mungkin Pak. Oh iya. Ya. Tentunya ini peran media menjadi sangat penting karena penyebaran diseminasi informasi ini juga salah satu yang memberi peran adalah media. Media ini dengan begitu gencarnya media memberikan penerangan kepada masyarakat yang lain, tentunya ini juga akan meningkatkan semangat dari peserta itu sendiri. Tentunya sangat terima kasih sekali ini juga pada rekan-rekan media TVRI khususnya yang pada sore hari ini kami berkesempatan untuk bisa ikut hadir di sini. Ya tentunya ini terima kasih sekali. Baiklah, terima kasih Pak Prabowo, Pak Joko, dan Ibu Mahalia atas waktunya sore ini. Semoga petani-petani yang menonton makin lebih semangat untuk meningkatkan hasil produksinya ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pemirsa, demikianlah dialog khusus pada hari ini. Semoga sekolah lapang iklim dapat menyejahterakan masyarakat, tak hanya meningkatkan hasil produksi, tapi juga dapat mengubah pola pikir petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.